Bab 452. Tidak akan mati. Mendengar kata-kata Mileye, semua orang di lapangan tercengang. Mengaku salah. Semua orang sedikit bingung, dia mengaku bersalah. Tuan Bai melirik Mileye, berbalik dan pergi. Bayangan bernama si hantu juga menghilang dengan tenang. Di lapangan, semua orang saling memandang. Mileye duduk, dan pada saat ini, dia merasa seluruh tubuhnya berserakan. Sekarang saat memikirkan pria bayangan bernama si hantu barusan, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Lawan menghancurkannya dalam segala hal. Menekannya tanpa ketegangan. Orang seperti ini terlalu menakutkan. Pada saat ini, Jones Zan dan si botak berjalan ke Mileye. Keduanya melirik Mileye, dan Jones Zan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Mileye tersenyum pahit, "Aku tidak akan mati." Jones Zan tersenyum, "Lebih baik kamu tidak mati. Omong-omong, saudara Ye, kamu sangat pandai berkelahi. Pandai bertarung." Mileye menggelengkan kepalanya, "Jika pandai bertarung, aku tidak akan dipukuli seperti ini." Si botak dan Jones Zan tiba-tiba terlihat aneh. Mileye bertanya, "Ada apa?" Jones Zan tersenyum kecut, "Saudara Ye, tahukah kamu siapa yang baru saja memukulimu?" Mileye menggelengkan kepalanya. Jones Zan berkata dengan sungguh-sungguh, "Si hantu." Mileye bertanya, "Dari mana asalnya?" Jones Zan tersenyum kecut, "Kami pernah melihatnya menembak, membunuh master alam keberuntungan itu seperti membunuh seekor ayam." Begini ceritanya, master alam keberuntungan di depannya juga tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tidak hanya itu, konon dia dulu kelompok pertama yang menjaga tempat ini dan orang-orang dari kota pengubur langit pertama yang melawan klan Moko. Saat dia berbicara, suaranya menjadi lebih pelan. Di antara orang-orang dalam kelompok itu, sangat sedikit yang selamat. Si botak sedikit mengangguk, "Ini, pemain terbaiknya adalah si hantu. Adapun Tuan Bai, kami belum pernah melihatnya menembak. Di antara generasi muda, pemain terbaik adalah Wilson Sue, tetapi orang ini sering absen. Di sini, kita jarang melihatnya. Selain dia, itu adalah Tio Zhou, dan di bawahnya adalah si gendut Tang. Tentu saja saudara Ye seharusnya bisa naik peringkat sekarang." Dia. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Masih butuh usaha." Dalam pertempuran dengan si gendut Tang barusan, dia bisa merasakan bahwa lawannya tidak melakukan yang terbaik. Itu juga normal, tak satu pun dari mereka benar-benar bekerja keras sekarang. Jadi tentu saja tidak mungkin untuk mengekspos semua kartu mereka. Pada saat ini, Jones Zan berkata lagi, "Saudara Ye, musuh kita yang sebenarnya adalah klan Moko. Mereka yang paling menakutkan. Klan Moko." Pada saat ini, Mileye memikirkan pria berbaju biru itu lagi. Kekuatan lawan juga tak terduga. Selain itu, si hantu dan Tuan Bai sangat kuat, tetapi selama bertahun-tahun, Star Territory Wei yang hanya bisa bertahan, dan masih ada sedikit kerugian, bisa dibayangkan betapa kuatnya master di klan Moko. Di sini, dia benar-benar merasakan krisis. Pada saat ini, si gendut Tang dan yang lainnya yang tidak jauh menghampiri, si gendut Tang melirik Mileye, dia tidak berbicara, hanya berbalik dan pergi dengan semua orang. Dan di belakang si gendut Tang, orang-orang itu juga melirik Mileye, tetapi tidak ada permusuhan di mata mereka. Termasuk si gendut Tang itu, meskipun pihak lain bertarung melawannya, tapi tidak ada niat pembunuhan pada pihak lain, tidak ada niat membunuhnya. Ini membuat Mileye sedikit terkejut. Tampaknya mengetahui apa yang dipikirkan Mileye, Jones Zan tiba-tiba berkata, "Itu normal untuk berkelahi di sini, tetapi begitu kamu keluar,
semua orang adalah kawan seperjuangan, karena semua orang tahu bahwa musuh kita yang sebenarnya adalah klan Moko. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, pada masa itu, ada seorang jenius super yang setenar Wilson Sue, keduanya sangat jenius, dan orang itu, niat pembunuhan terlalu berat, terlalu kompetitif, terlalu kuat, dan berbakat. Itu bisa digambarkan sebagai menakutkan. Dan pihak lain kemudian, dipenggal oleh Tuan Bai sendiri. Mileye bingung, kenapa? Jones Zan memandang Mileye, karena dia niat bermusuhannya terlalu tinggi. Karena begitu dia tidak suka dengan seseorang, dia langsung melumpuhkan orang lain. Tidak hanya itu, tetapi juga memutuskan kepala orang itu. Wilson Sue menembak untuk menghentikannya. Dia dan Wilson Sue bertarung seharian di luar kota. Tuan Bai kembali dan menghukumnya. Dia menolak hukuman dan bertarung dengan Tuan Bai. Tentu saja, dia tidak bisa mengalahkan Tuan Bai, tapi dia melakukan satu hal. Apa? Tanya Mileye. Jones Zan berkata dengan sungguh-sungguh, dalam pertarungan melawan klan Moko waktu itu, dia sengaja tidak bertarung, yang menyebabkan 5 orang di pihak kita dipenggal oleh jenius klan Moko. Masalahnya terlalu serius. Mendengar ini, Mileye terdiam. Jones Zan menatap Mileye, saudara Ye, aku tidak memiliki banyak kontak dengan kamu, tetapi aku dapat merasakan bahwa kamu juga orang yang kejam. Di sini, kamu tidak boleh bertindak terlalu kejam, terutama kepada orang-orang kamu sendiri. Mileye berkata sambil tersenyum, jika orang lain tidak membunuhku, aku juga tidak akan membunuhnya. Dia, Mileye, bukan tipe orang yang kejam dan tidak berperasaan, seperti pertempuran sebelumnya dengan si gendut Tang. Si gendut Tang tidak membunuhnya, dia juga tidak membunuh lawannya. Tentu saja, jika seseorang ingin membunuhnya, maka, tidak peduli apakah lawannya berasal dari klan Moko atau Star Territory Weiyang, dia akan membunuhnya. Jones Zan mengangguk, di sini, semua orang harus bersatu, jika tidak, setelah keluar, semua orang akan sulit untuk hidup. Si botak tiba-tiba berkata, kamu tenang saja. Otak saudara Ye lebih encer darimu. Jones Zan berpikir sejenak, lalu tersenyum, ya. Dia tidak melupakan masalah Mileye mengakui kesalahannya saat itu. Mereka sama sekali tidak bisa melakukan hal semacam ini, karena itu terlalu memalukan. Pada saat itu, bahkan jika kamu dipukuli, kamu harus menahannya. Tapi Mileye malah mengakui kesalahannya. Setelah beberapa saat, Mileye bertiga pergi. Di sisi lain, Tuan Bai berdiri di tembok kota. Dia melihat ke depan dengan sedikit kesedihan di matanya, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Di sampingnya adalah si hantu yang tidak bisa dilihat jelas tubuh utamanya. Setelah beberapa saat, Tuan Bai tiba-tiba bertanya, apa pendapatmu tentang dia? Si hantu merenung. Setelah beberapa saat, dia kemudian berkata, pondasinya di atas rata-rata, tahu pedangnya sedikit istimewa, dan itu bukan jalan biasa. Tuan Bai berkata, bagaimana dengan kepribadiannya? Si hantu terdiam sejenak, dan kemudian berkata, dia memiliki temperamen tinggi, dan bertarung gila-gilaan. Dia memiliki kemampuan tempur jarak dekat yang baik dan keterampilan tempur yang sebenarnya, dan dia adalah orang yang kejam. Berbicara tentang ini, dia memandang Tuan Bai, apakah kamu takut dia menjadi orang yang kedua? Tuan Bai mengangguk, aku memeriksa profilnya, orang ini sangat menentukan dari kota Qingcheng hingga saat ini. Dia harus dikatakan kejam, dia tidak pernah berhati lembut ketika berhadapan dengan musuh, dan dia sangat kejam. Si hantu berkata, dia tahu cara mengalah. Tuan Bai tertawa, apakah kamu berbicara tentang dia mengakui kesalahannya sebelumnya? Si hantu mengangguk, sedikit tak terduga. Tuan Bai tertawa,
aku juga tidak sangka. Mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat ujung langit di kejauhan, dan berkata dengan lembut, aku harap dia bukan yang kedua. Mileye kembali ke rumah batu Jones Zan. Sembuhkan luka. Mileye duduk bersila dan mulai dengan gila melahap kristal murni ungu, sementara dia masih memikirkan pertarungan sebelumnya dengan si gendut Tang di benaknya. Pertarungan dengan si gendut Tang membuatnya mengerti bahwa dia masih memiliki beberapa kekurangan, terutama dalam pertarungan jarak dekat dan tubuh fisik. Meskipun tubuh fisiknya telah dilatih dengan darah naga, dia masih jauh lebih buruk daripada si gendut Tang, apalagi si gendut Tang, dia bahkan tidak bisa bersaing dengan Jones Zan. Tubuh fisik orang-orang ini semuanya ditempa dan dipraktikkan di sini. Dan apa yang kurang dari tubuh fisiknya adalah latihan seperti ini. Selain itu, dia menemukan bahwa pedang terbangnya tidak cukup kuat. Sama seperti sebelumnya, meskipun pedang terbangnya dapat menembus pertahanan si gendut Tang, itu tidak terlalu mematikan. Kekuatan pedang terbang masih perlu menjadi lebih kuat. 1 jam kemudian, tubuh Mileye hampir pulih total. Dia memandang Jones Zan, apakah ada tempat untuk berlatih di sini? Jones Zan menggelengkan kepalanya, tidak. Mengatakan itu, dia memandang Mileye, apakah kamu mencari tempat di mana tidak ada orang lain? Mileye mengangguk. Jones Zan berpikir sejenak, lalu berkata, 100 mil ke timur di bawah pusat kota, ada pegunungan, sangat tenang, kamu bisa pergi ke sana untuk berlatih. Mileye mengangguk, dimengerti. Setelah berbicara, dia bangkit dan berjalan keluar, seperti memikirkan sesuatu, dia melenturkan jarinya, sebuah cincin penyimpanan mendarat di depan Jones Zan, dan di dalam cincin penyimpanan terdapat 100.000 kristal murni ungu. Jones Zan tertegun dan hendak berbicara ketika Mileye menghilang. Jones Zan menggelengkan kepalanya dan tersenyum menatap si botak, orang ini. Mengatakan itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan serius, si botak, menurutmu apakah saudara Ye barusan melakukan yang terbaik? Si botak melirik Jones Zan, apakah kamu berbicara omong kosong? Baik dia maupun si gendut Tang tidak melakukan yang terbaik. Jones Zan tersenyum, kamu bilang, mana di antara keduanya yang lebih kuat? Si botak terdiam. Jones Zan berkata dengan lembut, dikatakan bahwa kultivator pedang sangat kuat, aku tidak percaya sebelumnya, tetapi sekarang aku melihat saudara Ye, aku pikir tidak ada yang salah dengan itu. Ketika aku memikirkan pertempuran sebelumnya antara Mileye dan si gendut Tang, Langti yang penuh dengan pedang energi itu, kulit kepalaku kesemutan. Si botak juga sedikit mengangguk. Dalam pertarungan antara Mileye dan si gendut Tang, pedang energi itu vertikal dan horizontal, dan pedang Mileye sangat cepat sehingga hanya sedikit orang yang bisa melarikan diri. Setelah beberapa saat, si botak berkata dengan sungguh-sungguh, ayo kerja keras. Jones Zan juga mengangguk, di sini, semua orang bisa merasakan tekanan besar. Karena orang-orang di sekitar kamu lebih baik dari satu sama lain. Mileye meninggalkan tembok besar dan menuju ke timur. Setelah beberapa saat, dia melihat pegunungan yang disebutkan Jones Zan. Setelah memasuki pegunungan, Mileye melihat sekeliling, dan akhirnya, dia datang ke hutan lebat, dan dia menemukan ruang terbuka untuk duduk. Pada saat ini, adegan si hantu memukulinya muncul di benaknya. Awalnya, dia mengira si hantu cepat, tetapi akhirnya dia mengetahui bahwa si hantu tidak hanya cepat, tetapi juga karena pihak lain sepertinya tahu langkah apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Kesadaran. Mileye tahu, kesadaran tempur. Hanya mereka yang telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki kesadaran tempur yang begitu kuat. Dia berasal dari kota Qingcheng,
dan dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Tetapi jelas, dibandingkan dengan orang-orang seperti si hantu, dia masih jauh lebih buruk. Belum lagi si hantu, dia bukan tandingan Zhong Zhan, si gendut Tang dan si botak. Praktik. Miley Ye menarik napas dalam-dalam, dan setelah beberapa saat, sebuah pedang energi muncul di sekelilingnya. Awalnya hanya 3, tetapi semakin lama, dalam waktu kurang dari 1/4 jam, ada 30 pedang energi di sekitarnya. Setelah beberapa saat, Miley Ye menyatukan tangannya, tutup. Suara itu terdengar, 30 pedang energi tiba-tiba bergabung, memadat menjadi satu pedang energi super. Dan pada saat ini, wajah Miley Ye menjadi pucat dalam sekejap. Pada saat ini, Miley Ye menebas ke depan dengan kedua tangan. Jelek. Super pedang energi ditebas langsung. Bang! Tanah di depan Miley Ye retak terbuka. Miley Ye menggelengkan kepalanya, kekuatannya menjadi lebih kuat, tetapi tidak terlalu besar, dan konsumsinya terlalu tinggi, dan butuh waktu terlalu lama untuk memadatkan pedang. Jika dia melawan seseorang, pihak lain tidak akan memberinya begitu banyak waktu. Miley Ye duduk di tempat dan merenung cukup lama. Setelah sekitar 1 jam, dia tiba-tiba berdiri. Detik berikutnya, sebuah pedang energi muncul di depannya. Tak lama kemudian, pedang energi itu menjadi semakin kecil dan hanya seukuran jari. Dan saat pedang energi semakin kecil, ruang hampa di sekitar pedang energi mulai retak. Bersambung.